Halo teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang topologi SIBO versi ketiga, ya, versi 3.0.3. Karena kalau kita tidak membahas topologinya mungkin akan menjadi tantangan besar ya. Karena tidak hanya sebatas instalasi saja, tetapi kita juga harus memahami kebutuhan-kebutuhan topologi dari instalasi SIBO Digital SignEdge. Karena SIBO ini merupakan aplikasi Digital SignEdge yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, pengumuman, iklan, ya seperti itu. Maka dari itu kita butuh yang namanya alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan agar SIBO ini bisa tampil dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebenarnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar instalasi di PC kemudian selesai, tidak, tetapi harus ditampilkan atau dimunculkan datanya sehingga nanti akan menjadi informasi tambahan atau informasi yang diharapkan. Nah, SIBO itu kemarin kita bahas tentang sifatnya yang free, kemudian open source, ya, karena dia digital SignEdge ini sangat mudah digunakan, sangat mudah dioperasikan, dan apalagi kategorinya adalah gratis. Nah, itu yang sangat disukai oleh teman-teman yang suka eksplorasi. Tapi saya yakin teman-teman pasti akan tertarik dan akan punya keinginan ingin menggunakan SIBO ini. Tapi dari sebelum itu kita harus membahas dulu tentang persiapan-persiapan apa saja yang harus kita sediakan ya sebelum itu. Nah, SIBO itu sendiri tadi sudah saya katakan adalah sebuah media digital, media informasi secara digital yang bisa kita gunakan untuk menginformasikan sebuah data kepada orang umum gitu. Misalnya di kafe ya, kalau di kafe itu mungkin contohnya adalah menu makanan ya, menu, kemudian minuman gitu kan ya. Menu makanan maksudnya menu minuman ya. Nah, ini makanan. Oke, kemudian restoran juga sama, ini prinsipnya sama ya. Kalau office, ini beda. Kalau office itu mungkin lebih cenderung ke informasi-informasi yang bersifat official ya. Kayak mungkin kalau yang di saat ini adalah kondisi pandemi, bisa kita katakan kayak 3M gitu ya, 3M ya, prokes ya, prokes. Oke, prokes. Sekolah-sekolah juga sama, ini sifatnya pengumuman. Tapi kalau sekolah bisa lebih khusus ya, misal kayak prestasi anak, ya prestasi siswa, ulang tahun guru, jadwal ujian, kemudian kegiatan-kegiatan, foto, video, dan seterusnya. Nah, biasanya paling senang itu kalau anak-anak tuh ulang tahunnya ya ditampilkan. Ya kan, dalam satu hari kemungkinan itu ada 3 sampai 5 orang anak yang ulang tahunnya sama, kan seperti itu. Kemudian instansi pemerintahan ini sama ya, sama juga seperti office tadi yang bisa menampilkan sebuah pengumuman tentang protokol kesehatan atau pengumuman atau jadwal atau agenda-agenda khusus seperti itu ya, atau video-video yang memang ada hubungannya dengan instansi pemerintahan tersebut. Kemudian stasiun, kalau stasiun ya ini cukup baik, ya itu tadi sama ya, hampir sama seperti ini informasinya, prokes, kemudian pengumuman jadwal ya kan, iklan, bahkan bisa disisihkan untuk iklan-iklan ya, untuk yang sponsor-sponsor gitu seperti itu. Terminal, kemudian bandara. Nah, kalau bandara ini kan biasanya dia ada versinya tersendiri dan itu biasanya berbayar. Tapi kalau seandainya tingkat stasiun atau terminal bisa dimanfaatkan SIBO ini dan
Saya cukup yakin bahwa Sibo Digital Sign ini sangat sangat membantu dan dibutuhkan oleh beberapa pihak seperti itu. Karena saya sendiri sudah menggunakan Sibo ini sejak tahun 2016 di instansi pendidikan di Jakarta Pusat. Nah, sekarang kita bicara tentang prerequisite. Prerequisite ini adalah apa sih yang harus kita siapkan sebelum menggunakan atau ya artinya prerequisite ini apa saja yang seharusnya kita persiapkan. Yang pertama itu adalah kita menyiapkan satu PC di mana nanti PC itu akan terinstall CMS-nya, Content Management System-nya ya. PC desktop, ya PC desktop atau laptop. Ya, tergantung dari besarnya atau luasnya area untuk menampilkan digital sign-in ini. Nah, kalau di sini PC desktop ya disarankan dengan kapasitas RAM ya sekitar 8 GB karena dia nanti yang akan memproses ya. Kemudian HDD setidaknya 256 ya 256 GB atau lebih gitu ya. Atau lebih. Kemudian VGA opsional ya, VGA. Ini standar juga bisa ya, VGA itu standar. Tidak butuh VGA yang terlalu tinggi. Nah, nanti di PC ini, di PC desktop ini kita akan install yang namanya engine server. Server engine. Ya, server engine. Server engine. Ya, mesin server. Yaitu pertama teman-teman bisa memilih satu XAMPP kalau seandainya lebih familiar menggunakan XAMPP. Yang kedua bisa menggunakan WAM. Yang ketiga bisa menggunakan Nginx. Mungkin yang ketiga ini jarang ya didengar ya. Tapi ini cukup bagus ya. Saya sudah menggunakan Nginx ini untuk server CBT. Tapi kalau hanya untuk informasi ini saya kira saya hanya menggunakan yang simple-simple saja. Kemudian nah ini untuk server engine ya, server engine. Kalau untuk XAMPP sendiri kita harus di atas 7.0 ya, disarankan rekomendasinya adalah 7.4 yang terbaru. Seperti itu. Yang kedua, kita butuh yang namanya TV. Nah, TV ini jumlahnya tergantung dari kebutuhan. Ya, kalau seandainya ruang lingkupnya kecil kayak kafe atau restoran, itu tergantung luasnya ya. Berapa TV yang kita butuhkan itu tergantung dari kebutuhan itu sendiri. Luasnya area yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, yaitu kita butuh yang namanya kabel HDMI. Nah, kabel HDMI. Kemudian yang kedua adalah VGA. Bedanya apa? Kalau kita menggunakan kabel HDMI, kita bisa pertama mentransfer image, yang menampilkan image atau gambar, kemudian video plus audio. Kalau menggunakan VGA ini hanya image, video, non audio. Ya minus lah ya, minus audio. Ya sebutannya minus audio. Tidak bisa menampilkan suara ya, seperti itu. Lalu yang keempat mungkin bisa saya katakan kita butuh yang namanya switch.
Nah, ini kembali lagi seperti tadi, seberapa luas area yang kita gunakan. Akan tetapi kalau seandainya kita dalam ruang lingkup restoran, cafe, office dan seterusnya, mungkin switch ini atau Ethernet ya, ini mungkin akan ada ya, selalu ada ini karena dia cakupannya kan lebih luas. Misalnya kalau kita punya lantai 2, lantai 3 atau lantai 4 dan seterusnya. Nah, ini Ethernet sangat penting karena dia harus terkoneksi. Ini untuk mengkoneksikan ya jaringan ke PC server. Itu maksudnya. Jadi nanti bisa diakses melalui misalnya kita bisa mengakses server engine-nya melalui laptop. Nah, laptop ini harus terhubung ke WiFi ya, ke WiFi. Kemudian baru ke server engine di mana PC itu terhubung ya untuk mengolah datanya, kontennya seperti itu. Nah, ini kepentingannya switch Ethernet. Nah, ini switch atau router ya. Router. Oke, ini prerequisite yang kita butuhkan ya. Nanti kalau seandainya ada yang kurang, teman-teman silakan komentar di bawah kalau seandainya perlu ditambahkan atau ada yang perlu ditanyakan nantinya. Nah, ini contoh. Nah, tadi jadi contoh infografis yang nanti akan kita buat di CMS. Ini hanya contoh saja teman ya. Kita bicara cepat di bagian ini. Nah, di sini misalnya kayak di cafe ada menu minuman, menu makanan dan seterusnya. Yang biasanya ini terletak di belakang si penjualnya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kedua ini ada bentuknya landscape. Ya, landscape. Lalu di sini ada yang portrait. Nah, ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut nih. Gimana caranya? Kok bisa yang satu landscape, yang satu portrait? Nah, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, ini sebutannya layout ya. Layout, ya, portrait, layout. Oke. Jadi ada layout yang secara landscape, ada layout yang berupa portrait. Kemudian yang ketiga, nah ini contohnya. Ini kalau kita lihat, ya ini saya ganti dulu warna ininya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, secara cepat ya, secara teori ya, ini berarti kita membutuhkan 3 player. Ya, ini bisa dikatakan ini player 1, player 2, player 3. Lebih gampangnya nanti di sini adalah layout 1, layout 2, layout 3. Ya. Jadi setiap layout itu akan berada di playernya masing-masing ya. Seperti saya katakan tadi, kita butuh satu mini PC untuk mewakili setiap konten. Jadi nanti dalam satu mini PC bisa banyak konten seperti itu. Dan bahkan tadi layoutnya bisa berubah, bisa berbeda-beda. Nah, ini berarti di sini kita akan butuh mini PC 1, mini PC 2, mini PC 3. Setiap mini PC ini kan layout 1, 2, 3. Jadi masing-masing itu ada mini PC-nya. Ya, mini PC itu penerima data dari engine servernya. Jadi di dalam misalnya layout 1 bisa memiliki 2 konten. Ya. Konten 1, konten 2. Ya, layout 2, konten 1, konten 2, bahkan konten 3. Nah, yang layout bahkan bisa sampai 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Bahkan lebih. Karena mungkin beda-beda ya. Yang satu untuk promo, yang satu untuk menu makanan, yang satu untuk menu minuman, yang setiap layoutnya itu akan terus berganti-ganti seperti itu. Ya, berbeda kalau seandainya di split satu mini PC di split menjadi 2, jadi informasinya sama yang akan ditampilkan. Itu tergantung ya, kembali kepada. Nah, ini ada layout 1, layout 2, layout 3, layout 4, layout 5. Sama seperti yang versi ketiga tadi ini. Ya, seperti yang ini. Prinsipnya sama. Jadi kita butuh mini PC atau layout masing-masing ada 5. Tergantung ya. Kalau mau lebih ringkas ya cukup satu mini PC, tetapi informasinya
bisa banyak gitu ya. Jadi satu seperti misalnya yang ini tadi ya, layout ketiga, berarti satu mini PC bisa banyak datanya. Bahkan bisa video di situ. Berarti bisa cakupannya satu layout ini bisa image, bisa video, bisa audio. Nah, ini semuanya bisa ya. Jadi informasinya bisa kita, tapi kan yang paling lumrah adalah image, video dan video ya, seperti itu. Biasanya video akan include dengan audionya gitu. Nah, oke, berikutnya. Ya ini sama ya. Yang untuk yang kelima ini sama. Yang kelima kita tidak perlu bahas, ini sama. Ya, bahas cepat aja. Misalnya ini layout 1. Sorry, nggak kelihatan. Ini layout 1, berarti mini PC 1, layout 2, mini PC 2. Nah, ini teman-teman nanti bisa begini nih. Ya, seperti yang saya katakan. Konten 1, konten 2, konten 3, konten 4. Jadi lebih menghemat. Jadi cukup hanya dua PC ya, penerima data, dan ini bisa banyak dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5 dengan informasi yang berbeda-beda. Ya. Ini saya sebut layout, sedangkan yang di bawahnya ini adalah konten. Seperti itu. Oke, kita menuju ke ininya. Nah, topologinya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini bentuk sederhananya, topologinya. Jadi, yang paling sederhana adalah kita hanya menggunakan satu PC. Ya, satu PC. Berarti di sini kan tadi harus terinstall satu engine server, yaitu ini saya ambil yang umumnya aja, kita menggunakan XAMPP ya, versi 7.4 PHP-nya. PHP versi 7.4. Nah, PC server ini akan terhubung ke splitter ya, berarti pengolahan datanya ada di PC server ini, kemudian view XAMPP, berarti di sini nanti ada Cibo playernya, Cibo player, oke, Cibo player, kemudian nanti ketika sudah diisi konten datanya, kemudian di play, dijalankan, lalu kita terhubung menggunakan kabel ya, kabel HDMI, dan kita split ke dua PC atau hanya satu PC boleh. Jadi di sini konten A ya, ini konten A. Jadi kontennya sama. Konten A. Ingat ya, isinya sama. Kalau kita hanya satu TV ya oke, nggak masalah. Ya misalnya yang TV 1 kita taruh di depan ya, di front office atau di etalase, di kaca restoran depan gitu. Jadi bisa terlihat dari luar ya. Ada informasi atau ada promo atau ada apa. Sedangkan yang TV kedua ditaruh di atas kasir atau di dalam ruangan, seperti itu. Nah, caranya agar bisa satu informasi data yang bersumber dari PC server lokal itu dikirimkan dan ditampilkan menggunakan splitter HDMI ke dua monitor. Ini yang paling sederhana. Kemudian sekarang agak sedikit kompleks. Ya nggak kompleks sih, tapi yang saya katakan tadi kita bicara tentang layout ya. Nah, berarti di sini tadi XAMPP ya, aka CMS, Content Management Systemnya, itu kita hubungkan ke switch. Ya, harus terhubung ke switch. Nah, kemudian di mini PC ini berarti Cibo player terinstall di sini. Ini sedikit lebih baik ya daripada yang pertama tadi, karena di sini akan ada kontennya. Jadi nanti si Cibo player itu akan download data dan tersimpan di mini PC ini.
ya, akan tersimpan di mini PC. Jadi segala data yang ada dari PC server itu akan dikirimkan melalui jaringan switch ya, melalui jaringan switch dan di-download otomatis oleh si Bo player ini yang sifatnya otomatis dan akan mengunci layar si mini PC ini. Seperti itu. Jadi mini PC ini isinya hanya Windows ya, sama player ini. Udah, itu aja, tidak ada yang lain. Tidak ada Office, tidak ada macam-macam. Jadi dia lebih ringan. Jadi kalau hanya menggunakan 4 GB 4 GB RAM ini sudah lebih dari cukup ya. Nah, mini PC ini nanti akan memiliki layout tadi yang seperti saya katakan. Layout 1 misalnya. Oke, layout 1. Nah, layout 1 ini akan memiliki nanti yang namanya konten ya. Memiliki konten. Ya, konten 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu. Ya kan? Jadi seluruh data layout yang ada yang telah kita tentukan di XAMPP CMS servernya itu akan di-download oleh si Bo player di mini PC ini. Ya, akan di-download di sini. Kemudian nanti akan nah ini relatif ya. Di sini kan kita contohnya masih ada hubungan seperti yang pertama, cuman bedanya kita memiliki mini PC di sini. Jadi dikirimkan ke splitter, dikirimkan ke masing-masing TV. Ya artinya duplikat ya. Datanya duplikat. Datanya masih data A dan data A. Data A, data A. Jadi kontennya sama yang ditampilkan. Jadi layout 1 memiliki konten 1, konten 2, konten 3 dan seterusnya ditampilkan di TV 1 dan TV 2. Seperti itu, kontennya sama. Oke. Nah, ini yang versi kedua. Sekarang kita menuju ke skenario ketiga. Skenario ketiga di sini lebih kompleks lagi. Nah, skenario ketiga prinsipnya tetap sama. Di sini kita memiliki XAMPP CMS ya sebagai sumber server ya, sebagai sumber servernya ini. Nah, PC server lokal tetap terhubung ke switch ya. Oke, ini sedikit ya. Terhubung ke switch. Kemudian laptop terhubung ke router Wi-Fi. Router Wi-Fi terhubung ke switch. Artinya laptop bisa mengakses ya, user admin ke CMS melalui username dan password melalui Wi-Fi. Sehingga user atau admin tidak perlu mengakses PC server langsung. Jadi dia cukup menggunakan laptop dimanapun atau pakai tab atau apalah ya yang terhubung ke Wi-Fi ya ke dalam jaringan yang sama sehingga bisa mengakses ya, username dan password dari CMS ini, akun CMS. Jadi bisa menambahkan misalnya satu edit atau update, 2 insert, 3 delete. Nah, jadi bisa melakukan ketiga hal ini tanpa harus mengakses PC server langsung. Oke, berikutnya kita memiliki mini PC 1, 2, dan 3. Ya, berarti di sini layout 1. Ya, layout 1 atau layout A.
Kemudian di sini layout B, layout C, ya, seperti itu. Nah, switch mini PC harus terhubung ke switch. PC kedua harus ke switch. PC ketiga harus switch. Ya, ini sebenarnya timbal balik ya. Hubungannya ya. Seperti ini. Itu artinya respon keluar masuknya data. Seperti itu. Jadi berarti di PC server itu harus memiliki yang namanya layout A, B, dan C yang akan terkirim ke masing-masing PC, mini PC. Jadi layout A khusus terkirim ke mini PC 1, layout B ke mini PC 2, layout C ke mini PC 3. Atau juga bisa layout khusus ya. Jadi misalnya layout A ini terkirim ke 1, 2, 3. Layout B terkirim ke 1, 2, 3. Tapi kalau layout C itu hanya terkirim ke yang di sini ya, terkirim ke mini PC 3 saja. Nah, misalnya di sini saya bisa sebut di sini ada layout AB, di sini ada layout AB, tapi di sini layoutnya hanya layout C. Bisa teman-teman seperti itu. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya di video berikutnya. Ya, karena layout ini yang menentukan. Bahkan nanti kalau seandainya layout C kita umpamakan di sini adalah portrait, nah itu nanti perbedaannya. Jadi misalnya di sini landscape, ya landscape. Yang kedua landscape. Yang ketiga portrait sendiri. Nah makanya tadi layout C yang portrait itu hanya untuk mini PC ketiga saja, khusus, artinya layout khusus, ya layout khusus seperti itu. Ya semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah kemudian misalnya tadi kalau seandainya kita mengambil konsep yang ini, yang kedua bisa saja ya kita menggunakan switch seandainya mini PC 1 ini kita mau split gitu kan, kita mau split ya. Oke sebentar, saya ada. Oke baik, bisa kita manfaatkan penjelasan di sini. Nah di mini PC 1 kita bisa split saja. Misalnya contohnya kita butuh dua TV ya. Nah berarti di sini ada splitter. Ini ada splitter. Berarti mini PC terhubung ke splitter dan splitter akan membagi kedua TV. Ini kasus. Nah, di sini berarti layout A, layout konten A gitu ya. Seperti itu. Konten A, layout A, layout B. Seperti itu. Nah, kalau yang nah ini saya tandain aja warnanya ini. Oke. Nah, sedangkan yang mini PC kedua ini landscape ya, ini landscape. Nah, ini langsung boleh. Atau memang kebutuhannya cuma satu TV saja. Ya kan? Kemudian yang mini PC 3 layout C ini satu PC tapi portrait gitu ya. Ini anggap oke, saya putar ya. Bisa nggak saya putar? Misalnya nah, ya abaikan ininya ya teman-teman ya. Nah jadi bentuknya portrait itu. Jadi yang mini PC 3 melayani untuk layout portrait, ya. Itu maksudnya teman-teman. Ya, jadi di sini kita memang butuh splitter kalau seandainya dibutuhkan. Nah,
kabar baiknya adalah karena ini menggunakan Ethernet atau jaringan, misalnya mini PC 1 ya, mini PC 1 ya, mini PC 1 ini kita letakkan di lantai 2 kan gitu. Oh sorry, lantai 1 aja deh biar kita ngikutin nomornya aja. Kita letakkan di lantai 1. Sedangkan mini PC 2 kita letakkan di lantai 2 ya. Sedangkan yang mini PC 3 kita letakkan di lobby ya. Lobby ya kan, biasa seperti itu tuh. Oke. Lantai 1 ini kan bisa saja kita butuh beberapa TV dengan informasi yang sama, atau jika seandainya nanti analoginya teman-teman, oh lantai 1 kita butuh informasi lebih banyak nih karena mungkin di front office gitu ya, di front office. Oke, bisa saja nanti teman-teman menambahkan satu mini PC lagi ya, bisa menambahkan satu mini PC baru ya kan, satu mini PC baru. Nah ini saya push aja nih ya, kita coba ubah. Kita tidak bisa menggunakan splitter. Oke. Ini TV 1, lalu kita copy. Oke. Ini dia. Berarti Ethernetnya terhubung ke mini, berarti PC 3 ya, PC 3. Nggak apa-apa lah namanya PC 3 lah, ini tergantung penamaan aja. Berarti bisa dikatakan layout PC 3 ya, saya katakan layout D gitu ya, layout D. Nah, datanya D ya kan gitu ya. Ini terhubung. Ya mungkin D itu diperuntukkan khusus untuk promosi, untuk yang lain-lain lah. Jadi di dalam satu lantai ya, berarti di sini dalam satu lantai ada 2 PC, yang satu mungkin di pojok atau di mana gitu, tapi terhubung di tempat yang sama nih, seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini nih analoginya. Oke, mungkin bisa dilihat ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Saya kira ini cukup jelas ya, sangat simple, mudah, dan bisa diaplikasikan secara langsung ya. Jadi di lantai 1 ya, di lantai 1 ini memiliki 2 PC ya, PC 1 dan PC 2 seperti itu. Ini sebutnya saya PC 3 lah ya, nggak masalah. Ini tergantung nanti settingan teman-teman di lapangannya seperti apa, itu tergantung dari pengaturan teman-teman. Kan bisa di-rename nama sebuah PC ya. Mungkin PC 1, PC 2, PC 1 lantai berapa gitu kan, PC 1 lantai berapa, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti setiap layout, misalnya layout D memiliki konten 1, konten 2, konten 3, video 1, dan seterusnya. Ini misalnya image ya, IMG. Lalu di sini ada video. Ya, video 1, video 2, video 3. Begitu juga dengan yang mini PC 2 di lantai yang sama. Ya, mungkin di sini hanya image saja. Images ya, hanya kumpulan-kumpulan gambar. Ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu di lantai 2 kan beda lagi kan. Oh, tadi kalau di lobby yang portrait tadi bisa berupa IMG plus video. Ya mungkin peruntukannya berbeda ya. Bentuk tampilannya berbeda dan isinya juga berbeda. Nah, inilah contohnya. Jadi setiap mini PC
berarti di setiap mini PC ini ada yang disebut Cibo player tadi yang kapasitasnya adalah untuk mendownload segala informasi data yang telah dilakukan yang namanya update, ya, insert, bahkan delete, ya, jika seandainya datanya itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi dari PC server ini akan dikirimkan melalui Ethernet, ya, lalu Ethernet dikirimkan ke mini PC, ya, ke setiap mini PC. Bahkan bisa ke setiap lantai kan. Kalau seandainya ke lantai 2 mengirimkan yang lewat internet baru, nah itu bisa switch baru. Intinya setiap PC ini akan memiliki IP address yang selaras dengan PC server. Oke, sedangkan yang TV-TV ini hanya menampilkan konten, ya, menampilkan konten yang bersumber dari layout yang dikirimkan. Jadi setiap mini PC ini akan menerima layout yang berbeda. Contohnya tadi adalah mini PC ketiga yang menerima layout tipe C dalam bentuk format portrait seperti itu. Oke, teman-teman, saya kira cukup jelas ya. Seandainya nanti teman-teman memiliki pertanyaan atau memiliki masukan, ya silakan menuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan diaplikasikan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.